Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai pelaku usaha. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Pojok Taki Semjeni. Nama saya Kauri Supriyadi. Nama saya Alnanda Putri. Nama saya Putri Rizky Handayani Batubara. Nama saya Amita Ajrimar Pau. Nama saya Siti Azura. Nama saya Nazwan Ryan Saragi. Berikut video kami dari kelompok 4. Assalamualaikum Pak, apa kabar ya Bapak? Waalaikumsalam. Iya. Jadi Pak, di sini Pak kami ingin mewawancari Bapak seputar usaha Bapak ini loh Pak. Sadar kali ya. Usaha ini usaha dengan apa? Usaha apa yang ditanya? Usaha gas atau usaha lain-lain gitu. PT kita namanya PT Kurnia Anugerah Subur. Itu pemerintah mengkasihkan subsidi gas 3 kilo pada tahun 2010. Makanya Pertamina suruh membentukkan PT-PT untuk mengangkut gas 3 kg karena pemerintah disubsidikan. Jadi kita membuat PT untuk supaya mengambil gas subsidi tepat. Makanya kita membentukkan pangkalan-pangkalan. Pangkalan itu tepat sasaran kepada orang-orang yang ditentukan. Jadi kita sebagai distributor, pangkalan sebagai penyalur. Begitu. Kalau dalam usaha ini Pak, modalnya awal-awal ada nggak Pak? Kalau modalnya tentu ada. Yang pertama sekali kita membentukkan PT ini itu membutuh uang, mengurus sampai ke Jakarta ditentukan oleh Pertamina. Makanya turun ke lapangan, terbukalah dia. Kalau modal itu memang ya sebutan nilainya kita pun nggak bisa sebut. Memang tentunya ada, karena dia kan sistem Pertaminanya ini harus sediakan tempat, harus sediakan tabung, harus sediakan semualah yang diperlukan. Itu kesemuanya itu uang kita sendiri. Cuman Pertamina dia menunggu penghasilan atau yang sudah diarahkan ke kita. Diarahkan ke kita, bolo ini, buat ini, urus ini, dia menerima bersih. Sesudah kita membuat itu semua, sudah bersih semua, kita antar ke dia, maka sesuai dengan peraturan Pertamina, maka dikeluarkannya gas. Jadi dengan dikeluarkannya gas, makanya kita pasarkan gas. Kalau agen tentunya ke pangkalan. Pangkalan tentunya kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu mengambil di pangkalan. Ya, udah begitu. Jadi untuk omset sendiri kira-kira per bulannya berapa sih Pak? Kalau dia omset, artinya omsetnya begini, penghasilannya. Kalau penghasilannya, kalau dari subsidi tepat nih, Pertamina memberikan kepada kita, dia ada namanya transport fee. Transport fee, udah itu kita menjualnya ini sesuai dengan head, dapatlah kita penghasilan sedikit, cuma tidak banyak, paling-paling sedikit-dikit lah. Namun untungnya pasti ada. Jadi kalau nilaiannya omset berapa sebulan, menurut gas dikasih. Kalau banyak dikasih banyak untung. Itu. Pertanyaan berikutnya boleh? Apa tantangan Bapak saat menjalani usaha ini? Pertanyaan yang bagus. Terutama sekali tantangan kita kalau di kalangan masyarakat ini, kita gas ini tentunya kan dia sebagai macam angin. Jadi dia terkadang pada saat kita turunkan tiba-tiba kosong, bocor. Jadi pada saat bocor itu, pada saat kita turunkan pangkalan, begitu dijual oleh pangkalan, ternyata gas sudah kosong. Mereka itu melaporkan ke kita, kenapa Pak bisa kosong? Jadi itulah tantangan kita. Jadi selalu kita temukan di pangkalan-pangkalan begitu. Jadi kalau kita mau ganti,
kita pun membeli, artinya kita kan membayar. Jadi kalau kita nanti melaporkan ke SBBE tidak menanggapi sekarang masalah itu. Jadi kalau kebocoran itu tanggung masing-masing. Jadi kalau kita agen nih, tentunya mengadunya sudah memang tidak ada tempat mengadu. Kalau agen ini mengadu ke tempat agen, kita sebagai agen ya tentangan itu harus kita terima gitu. Itu solusinya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak menghadapi daya saing dengan pemilik usaha yang lainnya? Kalau sekarang ini, kalau persaingan dengan lain, tentunya ini yang menyalurkan Pertamina. Pertamina inilah yang menyalurkan kepada kita menyalurkan ke Pangkalan. Saingan daripada di luar Pertamina, kalau untuk gas nggak ada. Jadi paling-paling nanti persaingan antara ecer sama pengecer. Kalau kadang-kadang nanti pengecer ini menjual nanti head 18, dan juga nanti yang lain pun menjual nanti entah 19 gitu. Jadi antara pengecer ini, bukan dengan agen. Agen memang tidak ada persaingan. Karena kita langsung diberikan kepercayaan oleh Pertamina, langsung disalurkan ke Pangkalan. Jadi udah memang ada SK Gubernur Head langsung kepada kita, udah ditetapkan kita menyalurkan ke Pangkalan Head untuk daerah. Jadi daerah itu yang mengawalkan Pangkalan. Orang perekonomian sudah ditetapkan harganya, headnya. Jadi yang untuk mengawasi untuk head tersebut, ya orang perekonomian. Itu dia. Jadi nggak ada persaingan. Usaha Bapak ini lancar terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Karena mengapa? Kalau lagi masih Pertamina menyalurkan gas, kita tetap mengalir gitu. Jadi mengalirnya sesuai dengan Pertamina, disalurkan kepada kita menyalurkan kepada masyarakat. Jadi semenjak tahun 2010 sampai sekarang 2024, alhamdulillah lancar-lancar saja. Tapi kan Pak, biasanya kan harga gas itu kan bisa naik, bisa turun. Itu yang menentukan itu siapa Pak? Itu harga gas bisa naik, bisa turun. Itu terkadang kan mendengarnya pada pembeli. Pembeli itu ini ada dia membeli sama beca. Beca itu dia bisa menjual kali 20.000. Kalau si pembeli ini datang ke Pangkalan, boleh jadi 18.000. Jadi apabila ini pembeli ini datang lagi ke kios, udah lain lagi harganya. Jadi dikarenakan pembeli ini merasa ada naik turun, jadi pembelinya di situ. Tapi kalau mereka ini beli di Pangkalan, Pangkalan ini udah ditentukan head. Head itu kalau di kota Madya Tanjung Balai cuma 18.000. Itulah yang harga yang head pertama. Jadi mereka kadang ditemunya di luar ada 22, ada 23, ada 19. Itu sudah memang di luar Pangkalan. Itulah dia. Kalau head Pangkalan tetap 18.000. Itu. Jadi kalau dari agen itu nggak ada netapin harga yang naik turun itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Itu terkecuali yang merombak penetapan itu gubernur. Sesuai SK gubernur. Kalau di lapangan untuk di daerah, contoh kisaran sama Tanjung Balai. Tanjung Balai ini yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Tanjung Balai. Contoh sekarang ini di sini kita nih headnya cuma 15. Kalau Asahan mau 15,5. Kemungkinan mengambil kebijakan masing-masing. Asahan mungkin karena transportnya jauh. Pemerintah Asahan menambahkan harga minyak, begitulah. Transport itu tidak dirugikan pengusaha, makanya ditambah 500 perak. Kalau kita mungkin dekat ya kali 15, begitulah dia. Itu kan karena memang transportasi itu dikarenakan jauh pengantarannya, makanya kemungkinan dari situlah ditambahnya. Kalau dari Pertamina kemungkinan dia sama, penebusannya sama, nggak ada beda. Jadi karena yang saya bilang tadi,
dikarenakan udah masing-masing wilayah lain peraturannya, peraturan Tanjung Balai lain, peraturan Asahan lain gitu. Setahu saya begitu deh. Ya sudah, sepertinya itu saja sih Pak yang ingin kami tanyakan. Ya. Kalau gitu saya doakan semoga usaha Bapak terus lancar terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Bapak. banyak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan panjang umur ya. Iya Bapak juga. Baik, terima Sampai kasih. kemari sampai juga pulang nanti. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih.